Berkeliling dunia dalam 5 bab. 18 bentukan belahan dunia. Penggantian populasi terbesar dalam 13.000 tahun terakhir adalah yang terjadi akibat bentukan belum lama ini antara masyarakat dunia lama dan dunia baru. Momennya yang paling dramatis dan menentukan seperti yang kita lihat di bab 3 terjadi ketika pasukan kecil prajurit-prajurit Spanyol di bawah Pizarro menawan Kaisar Inca Atahualpa, penguasa mutlak negeri pribumi Amerika yang paling besar, kaya, berpenduduk paling banyak, dan paling maju secara administrasi dan teknologi. Tertawannya Atahualpa melambangkan penaklukan Eropa atas Amerika karena campuran faktor-faktor langsung yang sama yang menyebabkan hal itu terjadi juga bertanggung jawab menyebabkan penaklukan orang Eropa atas masyarakat-masyarakat pribumi Amerika lainnya. Sekarang marilah kita kembali ke bentukan belahan dunia itu dan menerapkan apa yang telah kita pelajari sejak bab 3. Pertanyaan dasar yang harus dijawab adalah mengapa orang-orang Eropa mencapai dan menaklukkan negeri pribumi Amerika, bukan sebaliknya. Titik mulai kita adalah perbandingan masyarakat Eurasia dan pribumi Amerika pada 1452 Masehi, tahun ditemukannya Amerika oleh Columbus. Pembanding kita dimulai dengan populasi pangan, salah satu penentu utama ukuran populasi dan kompleksitas masyarakat lokal, sehingga merupakan salah satu faktor mendasar di balik penaklukan itu. Perbedaan paling menonjol antara populasi makanan Amerika dan Eurasia melibatkan spesies mamalia domestik besar. Dalam bab 9 kita menjumpai 13 spesies Eurasia yang menjadi sumber utama protein hewani, daging dan susu, bulu dan kulit, moda utama transportasi darat manusia dan barang, kendaraan perang yang tak terpisahkan, dan karena menarik pajak dan menyediakan pupuk, pendorong terbesar produksi pangan di Eurasia sebelum mulai digantikan kincir air dan kincir angin pada zaman pertengahan. Mamalia Eurasia juga merupakan sumber utama tenaga industri melebihi tenaga otot manusia, misalnya untuk memutar batu gerinda dan mengoperasikan pompa air. Sementara itu, Amerika hanya memiliki satu spesies mamalia domestik besar, lama alpaka, yang terbatas di daerah kecil di Andes dan pesisir Peru di sampingnya. Meskipun digunakan untuk daging, wool, kulit, dan transportasi barang, lama alpaka tak pernah menghasilkan susu untuk konsumsi manusia, tak pernah ditunggangi, tak pernah menarik gerobak atau bajak, dan tak pernah berperan sebagai sumber tenaga atau kendaraan perang. Besar sekali perbedaan antara masyarakat Eurasia dan penduduk Asia Amerika, sebagian besar karena kepunahan pemusnahan Pleistosen akhir. Sebagian besar spesies mamalia besar Amerika, spesies mamalia besar liar Amerika Utara dan Selatan pada zaman dahulu. Kalau bukan karena kepunahan hewan-hewan itu, secara modern mungkin berjalan dengan berbeda. Ketika Cortes dan para petualangnya yang kucil mendarat di pesisir Meksiko pada 1519, mereka bisa saja diusir ke laut oleh ribuan kavaleri Aztec yang menunggangi kuda asli Amerika hasil domestikasi.
bukannya orang Aztec yang bergelimpangan karena cacar api. Orang-orang Spanyol mungkin binasa akibat kuman-kuman Amerika yang ditularkan oleh orang-orang Aztec yang kebal terhadap penyakit. Amerika yang mengandalkan tenaga hewan mungkin telah mengirimkan konquistador mereka sendiri untuk memporandakan Eropa. Namun, hasil hipotesis itu menjadi mustahil akibat kepunahan mamalia ribuan tahun sebelumnya. Kepunahan itu menyebabkan Eurasia akhirnya memiliki jauh lebih banyak spesies liar yang merupakan kandidat domestikasi daripada yang bisa ditawarkan Amerika. Sebagian besar kandidat terdiskualifikasi sebagai calon hasil domestikasi karena setengah lusin alasan. Oleh karena itu, Eurasia akhirnya memiliki 13 spesies mamalia domestik besar, sementara Amerika hanya punya satu spesies yang amat lokal. Kedua belahan dunia juga memiliki spesies burung dan mamalia kecil terdomestikasi, kalkun, guinea pig, dan entok secara sangat lokal, dan anjing secara lebih luas di Amerika. Ayam, angsa, bebek, kucing, anjing, kelinci, lebah, madu, ulat sutra, dan beberapa spesies lain di Eurasia. Namun nilai semua spesies hewan domestik kecil itu remeh dibandingkan hewan-hewan yang besar. Eurasia dan Amerika juga berbeda dalam hal produksi makanan nabati, walaupun kesenjangan di sini tidak sebesar produksi makanan hewani. Pada 1492, agrikultur tersebar luas di Eurasia. Di antara segelintir pemburu pengumpul Eurasia yang tak memiliki tanaman pangan maupun hewan domestik adalah orang-orang Ainu di Jepang Utara, masyarakat Siberia dan Baru Sakutub, dan kelompok pemburu pengumpul kecil yang terpecah-pecah di hutan-hutan India dan Asia Tenggara tropis dan berniaga dengan tetangga-tetangga mereka yang merupakan petani. Sejumlah masyarakat Eurasia lain, terutama kaum pastoralis penggembala Asia Tenggara dan orang-orang Lap dan Samoyed yang menggembala rusa kutub di Arktik, memiliki hewan domestik, namun hanya sedikit agrikultur, itu pun kalau ada. Tampaknya semua masyarakat Eurasia lain bercocok tanam dan berternak hewan. Agrikultur juga tersebar luas di Amerika, namun pemburu pengumpul menempati luas daerah yang lebih besar di Amerika daripada di Eurasia. Wilayah-wilayah Amerika yang tidak memiliki produksi pangan mencakup seluruh Amerika Utara sebelah utara dan Amerika Selatan sebelah selatan, Great Plains Kanada, dan seluruh Amerika Utara sebelah barat, kecuali daerah-daerah kecil di Amerika Serikat Barat Daya yang menyokong agrikultur irigasi. Sungguh mengejutkan bahwa daerah-daerah penduduk asli Amerika yang tak memiliki produksi pangan ternyata mencakup juga tempat yang kini, setelah kedatangan orang-orang Eropa, tergolong lahan pertanian dan lahan penggembalaan paling produktif di Amerika Utara maupun Selatan. Negara-negara bagian sebelah Pasifik Amerika Serikat, sabuk gandum Kanada, pampas Argentina, dan zona Mediterania di Chile. Ketiadaan produksi makanan dahulu di lahan-lahan itu sepenuhnya karena tidak ada hewan dan tumbuhan liar yang bisa didomestikasi di sana, dan karena rintangan-rintangan geografi dan ekologi yang mencegah datangnya tanaman pangan dan segelintir spesies hewan domestik dari bagian-bagian lain Amerika.
Lahan-lahan itu menjadi produktif bukan hanya bagi para pemukim Eropa, namun dalam beberapa kasus juga bagi penduduk asli Amerika. Begitu orang-orang Eropa memperkenalkan hewan domestik dan tanaman pangan yang sesuai. Misalnya, masyarakat pribumi Amerika menjadi terkenal karena keterampilan mereka menguasai kuda, dan dalam beberapa kasus keterampilan menggembalakan sapi dan domba di beberapa bagian Great Plains, Amerika Serikat bagian barat, dan Pampas, Argentina. Para pejuang berkuda dan penggembala serta penenun Navajo itu kini merupakan gambaran yang mendominasi benak orang-orang kulit putih Amerika mengenai Indian Amerika. Namun dasar bagi gambaran tersebut baru tercipta setelah 1492. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa satu-satunya bahan yang tidak ada untuk mempertahankan produksi pangan di sebagian Amerika adalah hewan domestik dan tanaman pangan itu sendiri. Di bagian-bagian Amerika yang menyokong agrikultur pribumi Amerika, agrikultur dibatasi oleh 5 kekurangan besar bila dibandingkan dengan agrikultur Eurasia. Ketergantungan luas terhadap jagung yang miskin protein dibandingkan padi-padian Eurasia yang beraneka ragam dan kaya protein. Menanam biji satu persatu dengan tangan, bukan disebar, mencangkul dengan tangan, bukan membajak dengan hewan, yang memungkinkan satu orang bercocok tanam di daerah yang lebih luas, dan karena itu juga memungkinkan cocok tanam di sejumlah lahan dan padang rumput yang subur namun keras, sehingga sulit dicangkul seperti di Great Plains Amerika Utara. Kurangnya kotoran hewan untuk memupuk tanah dan bukannya tenaga hewan, hanya tenaga manusia yang tersedia untuk berbagai pekerjaan bertani seperti menumbuk padi, menggiling, dan irigasi. Perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa agrikultur Eurasia pada 1492 mungkin menghasilkan rata-rata lebih banyak kalori dan protein per orang dan jam kerja daripada agrikultur pribumi Amerika. Perbedaan-perbedaan semacam itu dalam produksi pangan merupakan penyebab mendasar utama kesenjangan antara masyarakat Eurasia dan penduduk asli Amerika. Di antara faktor-faktor langsung di balik penaklukan yang ditimbulkan penyebab mendasar tersebut, yang paling penting adalah perbedaan dalam hal kuman, teknologi, organisasi politik, dan tulisan. Dari keempat faktor tersebut, yang paling bertautan langsung dengan perbedaan-perbedaan dalam produksi pangan adalah kuman. Penyakit-penyakit menular yang biasa menyerang masyarakat Eurasia yang ramai, sehingga menjadikan banyak orang Eurasia kebal atau resisten secara genetis, mencakup semua pembunuh gawat dalam sejarah: cacar, campak, influenza, pes, tuberkulosis, tipus, kolera, malaria, dan lain-lain. Dibandingkan daftar yang suram itu, satu-satunya penyakit menular kerumunan yang bisa dengan pasti disebutkan muncul di masyarakat pribumi Amerika pra-Columbus adalah treponema non-syphilis. Seperti yang saya jelaskan di bab 11, masih belum pasti apakah sifilis timbul di Eurasia atau di Amerika, dan klaim bahwa tuberkulosis manusia sudah ada di Amerika sebelum Columbus menurut saya belum terbukti. Perbedaan kuman-kuman berbahaya di benua-benua itu anehnya merupakan akibat perbedaan dalam hal kepemilikan ternak yang berguna. Sebagian mikroba yang menyebabkan penyakit-penyakit menular pada masyarakat manusia yang ramai
berevolusi dari mikroba-mikroba mikroba moyang yang amat mirip yang menyebabkan penyakit-penyakit menular pada hewan domestik yang mulai berhubungan dekat dengan para produsen pangan setiap hari sejak 10.000 tahun silam. Di Eurasia, banyak terdapat spesies hewan domestik dan karena itu berkembang lebih banyak mikroba semacam itu, sementara di Amerika hanya ada sedikit spesies hewan domestik maupun penyakit menular kerumunan. Alasan-alasan lain mengapa di masyarakat pribumi Amerika hanya berevolusi sedikit mikroba mematikan adalah bahwa desa yang menjadi tempat perkembangbiakan ideal bagi penyakit epidemi muncul ribuan tahun lebih belakangan di Amerika daripada di Eurasia, dan bahwa ketiga wilayah dunia baru yang menyokong masyarakat urban, Andes, Mesoamerika dan Asia dan Amerika Serikat Tenggara tak pernah terhubungkan oleh perniagaan cepat bervolume tinggi yang mendatangkan pes, influenza, dan barangkali cacar ke Eropa dari Asia. Sebagai akibatnya, bahkan malaria dan demam kuning, penyakit-penyakit menular yang akhirnya menjadi perintang utama kolonisasi Eropa terhadap wilayah tropis Amerika dan yang menjadi perintang terbesar pembangunan terusan Panama bukanlah penyakit Amerika sama sekali, namun disebabkan oleh mikroba-mikroba asal wilayah tropis dunia lama yang terbawa orang-orang Eropa ke Amerika. Yang menyaingi kuman sebagai faktor langsung di balik penaklukan Eropa atas Amerika adalah perbedaan-perbedaan dalam segala aspek dan teknologi. Akar perbedaan-perbedaan itu pada dasarnya adalah lebih panjangnya sejarah masyarakat-masyarakat yang berpopulasi padat, terspesialisasi secara ekonomi, tersentralisasi secara politik, berinteraksi dan bersaing serta bergantung pada produksi makanan di Eurasia. 5 bidang teknologi bisa dikemukakan. Pertama, logam. Pada awalnya tembaga, lalu perunggu, dan terakhir besi telah digunakan untuk membuat alat-alat pada semua masyarakat kompleks Eurasia pada 1492. Sementara itu, walaupun tembaga, perak, emas, dan logam campuran digunakan sebagai ornamen di Andes dan beberapa bagian lain Amerika, batu, kayu, dan tulang masih merupakan bahan utama pembuatan peralatan pada semua masyarakat pribumi Amerika yang hanya menggunakan peralatan tembaga secara lokal dan terbatas. Kedua, teknologi militer jauh lebih mumpuni di Eurasia daripada di Amerika. Senjata Eropa berupa pedang, lembing, dan belati dari baja dilengkapi oleh senjata api kecil dan artileri, sementara baju sirah dan helm juga terbuat dari baja padat atau rantai baja. Bukannya baja, penduduk asli Amerika malah menggunakan gada dan kapak duri dari batu atau kayu, terkadang dari tembaga di Andes, ketapel, busuk dan anak panah, serta pelindung tubuh dari kain berbantalan yang seluruhnya kalah efektif. Selain itu, bala tentara pribumi Amerika tidak memiliki hewan untuk melawan kuda yang memberikan orang-orang Eropa keunggulan besar karena kegunaannya sebagai kendaraan perang dan transportasi cepat, sampai sejumlah masyarakat pribumi Amerika ikut memanfaatkan kuda. Ketiga, masyarakat Eurasia menikmati keunggulan besar dalam hal sumber daya tenaga untuk mengoperasikan mesin. Kemajuan paling awal yang melebihi tenaga otak manusia adalah penggunaan hewan, sapi, kuda, dan keledai untuk menarik bajak dan memutar kincir untuk menggiling peribalian, mengangkut air, dan mengirigasi atau mengeringkan lahan pertanian.
Kincir air muncul pada zaman Romawi dan kemudian dalam jumlah besar bersama ombak dan kincir angin pada zaman pertengahan. Dikombinasikan dengan sistem roda gigi, mesin-mesin yang memanfaatkan tenaga air dan angin itu digunakan tak hanya untuk menggiling padi-padian dan menggerakkan air, melainkan juga untuk berbagai tujuan produksi, termasuk menggerus gula, menggerakkan peniup tungku api, menggiling biji, membuat kertas, mengamplas batu, memeras minyak, membuat garam, membuat kain, dan menggergaji kayu. Biasanya revolusi industri secara manasuka didefinisikan berawal ketika tenaga uap mulai digunakan di Inggris pada abad ke-18. Namun pada kenyataannya, revolusi industri berbasis tenaga air dan angin telah dimulai pada zaman pertengahan di banyak bagian Eropa. Pada 1492, semua kerja yang memanfaatkan tenaga hewan, air, dan angin di Eurasia masih dilaksanakan dengan tenaga otot manusia di Amerika. Lama sebelum mulai digunakan dalam pengalihan tenaga di Eurasia, roda telah menjadi dasar sebagian besar angkutan darat Eurasia, tidak hanya untuk kendaraan yang dihela hewan, namun juga untuk gerobak bertenaga manusia yang memungkinkan satu atau beberapa orang yang masih menggunakan tenaga otot manusia semata untuk memindahkan lebih banyak barang daripada yang bisa mereka lakukan tanpa gerobak. Roda juga digunakan dalam pembuatan gerabah Eurasia dan jam. Tidak ada pemanfaatan roda seperti itu yang terjadi di Amerika, di mana roda hanya digunakan di mainan keramik Meksiko. Bidang teknologi yang belum kita sebutkan tinggal transportasi laut. Banyak masyarakat Eurasia mengembangkan kapal-kapal layar yang besar, sementara di antaranya mampu berlayar melawan angin dan melintasi samudera, dilengkapi dengan sekstan, kompas magnet, kemudi tiang buritan, dan meriam. Dari segi kapasitas, kecepatan, kemampuan manuver, dan kelayakan berlayar di laut, kapal-kapal Eurasia itu jauh lebih cepat daripada rakit-rakit yang digunakan dalam perniagaan antara masyarakat paling maju di dunia baru, yaitu yang berada di Andes dan Mesoamerika. Rakit-rakit itu berlayar ikut angin menyusuri pesisir Pasifik. Kapal Pizarro dengan mudah mengejar dan menangkap rakitan semacam itu dalam pelayaran pertamanya menuju Peru. Selain kuman dan teknologi, masyarakat Eurasia dan Asia Amerika berbeda dalam hal organisasi politik. Pada zaman pertengahan akhir Renaissance, sebagian besar Eurasia telah berada di bawah kekuasaan negara-negara terorganisasi, di antaranya negara Habsburg, Turki Osmani, Cina, negara Mogul di India, dan negara Mongol pada puncaknya pada abad ke-13, bermula sebagai negara gabungan besar multibahasa yang terbentuk dari penaklukan atas negara-negara lain. Untuk alasan itu, mereka biasanya disebut sebagai imperium atau kekaisaran. Banyak negara dan imperium Eurasia memiliki agama resmi yang membantu penyatuan negara karena dimanfaatkan untuk melegitimasi pemimpin politik dan membenarkan perang melawan bangsa-bangsa lain. Sebagian besar masyarakat kesukuan dan kawanan terbatas pada para penggembala rusa kutub di Arktik, pemburu pengumpul Siberia, dan kantong-kantong pemburu yang anak benua India dan Asia Tenggara tropis. Ada dua kekaisaran di Amerika, yaitu Kekaisaran Aztec dan Inca, yang menyerupai kekaisaran-kekaisaran di Eurasia dalam hal ukuran, populasi,
penduduk yang multibahasa, agama resmi, dan asal-usulnya dari penaklukan negara-negara yang lebih kecil. Di Amerika, hanya 2 satuan politik itu yang mampu memobilisasi sumber daya untuk bangunan publik atau perang yang berskala besar. Banyak negara Eurasia sementara 7 negara Eropa, Spanyol, Portugal, Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, dan Denmark memiliki sumber daya untuk memperoleh koloni-koloni di Amerika antara 1492 dan 1666. Di Amerika juga terdapat banyak kedatuan, sebagian di antaranya tampaknya merupakan negara kecil. Di Amerika Selatan tropis, Mesoamerika di luar kekuasaan Aztec, dan Amerika Serikat Tenggara. Bagian Amerika sisanya hanya terorganisasi pada tingkatan suku atau kawanan. Faktor langsung terakhir yang akan kita bahas adalah tulisan. Kebanyakan negara Eurasia memiliki birokrasi melek aksara, dan di beberapa negara cukup banyak juga rakyat selam birokrat yang juga melek aksara. Tulisan memberdayakan masyarakat Eropa dengan memudahkan administrasi politik dan pertukaran ekonomi, memotivasi dan memandu penjelajahan dan penaklukan, dan menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengalaman manusia, bahkan dari tempat dan waktu yang jauh sekali. Sementara itu, penggunaan tulisan di Amerika terbatas pada elite di daerah kecil Mesoamerika. Kekaisaran Inka menggunakan sistem akuntansi dan alat pengingat yang didasarkan pada simpul disebut kipu. Namun kipu tidak bisa menyamai tulisan sebagai wahana penyampaian informasi terperinci. Dengan demikian, masyarakat Eurasia zaman Columbus menikmati keunggulan besar antara masyarakat pribumi Amerika dalam hal produksi makanan, kuman, teknologi terutama senjata, organisasi politik, dan tulisan. Inilah faktor-faktor utama yang membuat hasil benturan pasca Columbus amat berat sebelah. Namun perbedaan-perbedaan yang ada pada 1492 Masehi itu mewakili hanya sepotong gambaran dalam lintasan sejarah yang telah membentang selama setidaknya 13.000 tahun di Amerika dan untuk waktu yang jauh lebih lama di Eurasia. Untuk Amerika, terutama potongan gambar 1492 itu menangkap ujung lintasan mandiri penduduk asli Amerika. Sekarang mari kita lacak tahap-tahap awal lintasan itu. Tabel 18.1 merangkum pikiran tanggal kemunculan sejarah perkembangan kunci di tanah air Hamden, utama di masing-masing belahan dunia, bulan sabit subur dan Cina di Eurasia, Andes, Amazonia, dan Mesoamerika di Amerika. Tabel itu juga mencakup lintasan untuk tanah air kecil di dunia baru, yaitu Amerika Serikat bagian timur dan Inggris yang sama sekali bukan tanah air peradaban, namun dicantumkan untuk menggambarkan seberapa cepat perkembangan menyebar dari bulan sabit subur. Tabel itu tentu membuat ngeri para cendekiawan sebab mereproduksi sejarah yang luar biasa rumit menjadi beberapa tanggal yang tampaknya pasti. Pada kenyataannya, semua tanggal hanyalah upaya untuk menandai titik-titik manusia di sepanjang suatu kesinambungan. Misalnya yang lebih bermakna daripada umur peralatan logam pertama yang ditemukan sejumlah ahli arkeologi adalah waktu ketika sebagian besar peralatan sudah terbuat dari logam, namun harus seberapa umum peralatan logam digunakan agar digunakan sebagai tersebar luas. Tanggal kemudian perkembangan yang sama
mungkin berbeda-beda di bagian-bagian berbeda di tanah air yang sama. Misalnya di wilayah Andes, gerabah muncul sekitar 1300 tahun lebih dulu di Ekuador setelah pesisir 3100 sebelum Masehi daripada di Peru 1800 sebelum Masehi. Sejumlah tanggal, misalnya kemunculan kedatuan, lebih sulit disimpulkan daripada catatan arkeologis daripada penanggalan. Sejumlah tanggal, misalnya kemunculan kedatuan, lebih sulit disimpulkan dari catatan arkeologis daripada penanggalan artefak seperti gerabah atau peralatan logam. Sejumlah tanggal di tabel 18.1 sangat tidak pasti, terutama yang menyangkut mulainya produksi makanan Amerika. Terlepas dari itu, asalkan kita paham bahwa tabel itu merupakan penyederhanaan, kita bisa menggunakannya untuk membandingkan sejarah benua-benua. Tabel 18.1 menunjukkan bahwa tampaknya produksi pangan mulai menyediakan sebagian besar kebutuhan pangan manusia sekitar 5.000 tahun lebih dahulu di tanah air Eurasia daripada yang di Amerika. Ada wanti-wanti yang harus disebutkan di sini. Meskipun tidak ada keraguan mengenai betapa tuanya usia produksi pangan di Eurasia, ada kontroversi mengenai kemunculannya di Amerika, terutama para ahli arkeologi sering mengutip tanggal-tanggal yang jauh lebih tua yang diklaim untuk tumbuhan-tumbuhan hasil domestikasi di Gua Coxcatlan di Meksiko, Gua Guitarrero di Peru, dan beberapa situs Amerika lain dibanding tanggal yang diberikan di tabel 18.1. Klaim-klaim itu kini sedang dievaluasi kembali karena beberapa alasan. Dalam beberapa kasus, perhitungan umur radiokarbon langsung yang dilangsungkan belum lama ini terhadap sisa-sisa tanaman pangan itu sendiri ternyata memunculkan umur yang lebih muda. Umur lebih tua yang dilaporkan sebelumnya didasarkan pada arang yang diduga sezaman dengan sisa-sisa tumbuhan, padahal kemungkinan tidak, dan sejumlah sisa tanaman lebih tua yang belum jelas statusnya, apakah betul tanaman pangan ataukah hanya tanaman liar yang dikumpulkan. Tentu saja, bahkan meskipun domestikasi tumbuhan memang muncul terlebih dahulu di Amerika daripada tanggal yang ditunjukkan di tabel 18.1, agrikultur dipastikan baru menjadi basis sebagian besar asupan kalori manusia dan gaya hidup menetap di tanah air Amerika lama setelah di Eurasia. Seperti yang kita lihat di bab 5 dan 10, hanya relatif sedikit daerah kecil di masing-masing belahan dunia yang bertindak sebagai tanah air, di mana produksi pangan muncul untuk pertama kali dan kemudian menyebar dari situ. Tanah air ini maksud adalah bulan sawit subur dan Cina di Eurasia, serta Andes, Amazonia, Mesoamerika, dan Amerika Serikat bagian timur di Amerika. Laju penyebaran perkembangan kunci dipahami dengan sangat baik di Eropa, berkat banyaknya ahli arkeologi yang meneliti di sana. Seperti yang dirangkum tabel 13.1 untuk Inggris, begitu produksi makanan dan kehidupan desa tiba dari bulan sawit subur setelah selang waktu yang lama 5.000 tahun. Selang waktu setelahnya bagi adopsi kedatuan negara, tulisan, dan terutama peralatan logam di Inggris jauh lebih pendek. 2.000 tahun untuk peralatan logam pertama yang paling tersebar luas, mulai dari tembaga dan perunggu, dan hanya
250 tahun untuk peralatan besi yang tersebar luas. Terbukti jauh lebih mudah bagi satu masyarakat yang terdiri atas para petani yang sudah menetap untuk meminjam perundagian dari masyarakat lain yang sejenis. Sementara lebih sulit bagi pemburu pengumpul nomaden untuk meminjam produksi makanan dari para petani menetap atau digantikan oleh para petani. Mengapa lintasan semua perkembangan kunci tergeser ke masa yang lebih belakangan di Amerika daripada di Eurasia? 4 kelompok alasan mengemuka. Awal yang terlambat, kumpulan hewan dan tumbuhan liar yang tersedia dalam jumlah lebih terbatas untuk didomestikasi, rintangan yang lebih besar terhadap penyebaran, dan barangkali daerah berpopulasi manusia padat yang berukuran lebih kecil atau lebih terisolasi di Amerika daripada di Eurasia. Mengenai awal yang lebih dahulu di Eurasia, manusia telah menghuni Eurasia selama kira-kira 1.000.000 tahun, jauh lebih lama daripada di Amerika. Menurut bukti arkeologis yang dibahas di bab 1, manusia memasuki Amerika lewat Alaska baru pada sekitar 12.000 sebelum Masehi, menyebar ke sebelah selatan lapisan es Kanada sebagai pemburu Clovis beberapa abad sebelum 11.000 sebelum Masehi, dan mencapai ujung selatan Amerika Selatan pada 1000 sebelum Masehi. Bahkan, kalaupun klaim-klaim yang diperdebatkan mengenai situs-situs hunian manusia yang lebih tua di Amerika terbukti valid, para penghuni pra-Clovis yang dianggap ada itu karena alasan-alasan yang tidak diketahui tetap saja sangat terpencar-pencar dan tidak menghasilkan masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul yang bermunculan pada kala Pleistosen dengan populasi, teknologi, dan seni yang berkembang seperti di dunia lama. Produksi pangan sudah muncul di bulan sabit 1.500 tahun saja setelah pemburu pengumpul keturunan Clovis mencapai Amerika Selatan sebelah selatan. Beberapa kemungkinan akibat awal yang lebih dahulu di Eurasia itu pantas dipertimbangkan. Pertama, mungkinkah diperlukan waktu yang lama setelah 11.000 sebelum Masehi, sebelum penduduk Amerika menjadi banyak sekali? Bila kita hitung-hitung angka-angka yang ada, ternyata efek itu hanya akan bersumbangsi kecil terhadap selang waktu 5.000 tahun sampai desa-desa produsen pangan muncul di Amerika. Perhitungan yang diberikan di bab 1 menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun hanya ada 100 orang penduduk asli Amerika yang merintis penyeberangan batas Kanada ke Amerika Serikat sebelah selatan dengan laju pertumbuhan populasi 1% saja setiap tahun, mereka akan mengisi Amerika sampai sesak dengan pemburu pengumpul hanya dalam 1.000 tahun. Bila menyebar ke selatan dengan laju 1 mil per bulan saja, para perintis itu akan mencapai ujung selatan Amerika Selatan hanya 700 tahun setelah menyeberangi perbatasan Kanada. Anggapan laju penyebaran dan peningkatan populasi itu sangatlah rendah dibandingkan dengan laju sungguhan yang diketahui untuk orang-orang yang menempati daerah yang sebelumnya tak berpenghuni atau berpopulasi jarang. Oleh karena itu, Amerika barangkali penuh dihuni oleh pemburu pengumpul dalam beberapa abad setelah kedatangan para kolonis pertama. Kedua, mungkinkah sebagian besar selang waktu 5.000 tahun itu mewakili waktu yang dibutuhkan orang-orang Amerika pertama untuk mengakrabi spesies-spesies tumbuhan lokal, hewan, dan sumber batu yang baru mereka jumpai. Bila kita lagi-lagi bisa bernalar menggunakan analogi dengan para pemburu pengumpul dan petani Papua serta Polinesia yang menempati lingkungan yang tadinya tidak mereka kenal, misalnya para kolonis Mori di Selandia Baru atau kolonis Tudawe di cekungan Karimui Papua. Para kolonis itu barangkali menemukan sumber-sumber batu terbaik
dan belajar membedakan tumbuhan dan hewan liar yang bermanfaat dari yang beracun dalam waktu kurang dari seabad. Ketiga, bagaimana dengan edukasi yang lebih dahulu? Mengembangkan teknologi yang cocok dengan kondisi lokal. Para petani bulan sabit subur dan Cina merupakan pewaris teknologi yang telah dikembangkan Homo sapiens, berperilaku modern untuk mengeksploitasi sumber daya lokal di daerah-daerah itu selama puluhan ribu tahun. Misalnya sabit batu, lumbung bawah tanah, dan teknologi lain yang telah dikembangkan oleh pemburu pengumpul bulan sabit subur untuk memanfaatkan padi-padian liar tersedia untuk para petani padi-padian pertama di bulan sabit subur. Sementara itu, para pemukim pertama di Amerika tiba di Alaska dengan peralatan yang cocok untuk tundra, Arktika, Siberia. Mereka harus menciptakan sendiri peralatan yang cocok dengan setiap habitat baru yang mereka jumpai. Kesenjangan teknologi itu mungkin berpengaruh besar menyebabkan tertundanya perkembangan penduduk asli Amerika. Faktor yang belum jelas lagi menyebabkan penundaan adalah hewan dan tumbuhan liar yang tersedia untuk domestikasi. Seperti yang saya bahas di bab 6, ketika pemburu pengumpul mulai memproduksi makanan, itu bukan karena mereka telah memperkirakan keuntungan potensial yang menanti untuk keturunan mereka bergenerasi-generasi kemudian, melainkan karena produksi makanan setempat menawarkan keunggulan melebihi gaya hidup pemburu pengumpul. Produksi makanan awal kalah kompetitif dengan berburu mengumpulkan di Amerika daripada di bulan sabit subur atau Cina, sebagian akibat kurangnya mamalia liar yang bisa didomestikasi di Amerika. Oleh karena itu, para petani awal Amerika tetap bergantung pada hewan liar untuk memproduksi protein hewani dan harus tetap menjadi pemburu pengumpul pada waktu. Sementara di bulan sabit subur maupun Cina, domestikasi hewan terjadi sangat dekat setelah domestikasi tumbuhan, sehingga menciptakan paket produksi makanan yang segera unggul dari berburu mengumpulkan. Selain itu, hewan-hewan domestik menjadikan agrikultur Eurasia itu sendiri lebih kompetitif dengan menyediakan pupuk dan akhirnya menarik pajak. Ciri-ciri tumbuhan liar Amerika juga menyebabkan kurang kompetitifnya produksi pangan pribumi Amerika. Kesimpulan itu paling jelas terlihat di Amerika Serikat bagian timur, di mana kurang daripada selusin tanaman pangan domestikasi, termasuk padi-padian berbiji kecil, namun tidak ada padi-padian berbiji besar, polong-polongan, tanaman berserat, atau pohon buah atau kacang yang dibudidayakan. Kesimpulan itu juga terlihat jelas untuk tanaman pokok Mesoamerika, jagung yang menyebar sehingga juga menjadi tanaman pangan dominan di daerah-daerah lain di Amerika. Sementara gandum dan jelai liar bulan sabit subur berevolusi menjadi tanaman pangan hanya dengan perubahan minimal, dan dalam beberapa bab saja teosinte liar mungkin membutuhkan beberapa ribu tahun untuk berevolusi menjadi jagung karena harus menjalani perubahan-perubahan drastis dalam biologi reproduksi dan alokasi energi untuk produksi biji, hilangnya pembungkus biji yang sekeras batu, dan peningkatan luar biasa ukuran tongkol. Sebagai akibatnya, bahkan bila kita menerima tanggal-tanggal yang belum lama ini dipostulasikan untuk mulainya domestikasi tumbuhan asli Amerika, untuk mulainya domestikasi tumbuhan asli Amerika sekitar 1500 atau 2000 tahun pastilah berlalu antara kemunculan itu sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, dan menyebarnya desa-desa permanen 1800 sampai 500 sebelum Masehi di Mesoamerika, Andes pedalaman, dan Amerika Serikat bagian timur. Pertanian penduduk asli Amerika untuk waktu yang lama berperan hanya sebagai pelengkap kecil untuk makanan yang diperoleh melalui berburu mengumpulkan, dan hanya menyokong populasi yang jarang-jarang. Bila kita menerima tanggal tradisional yang lebih dahulu bagi dimulai domestikasi tumbuhan Amerika, maka bukan 1500 atau 2000 tahun, melainkan 5000 tahun yang lewat sebelum produksi pangan menyokong keberadaan desa.
Sebaliknya, waktu kemunculan desa berdekatan dengan kemunculan produksi pangan di sebagian Eurasia. Gaya hidup berburu mengumpulkan sendiri cukup produktif untuk menyokong desa, bahkan sebelum mulainya agrikultur di sejumlah bagian kedua belahan dunia, misalnya Jepang dan bulan sabit subur di dunia lama, serta Ekuador pesisir dan Amazonia di dunia baru. Keterbatasan yang disebabkan oleh hasil domestikasi yang tersedia secara lokal di dunia baru ditunjukkan oleh perubahan yang dialami masyarakat pribumi Amerika sendiri ketika tanaman pangan atau hewan lain tiba, entah itu dari tempat lain di Amerika ataupun dari Eurasia. Contohnya antara lain adalah efek tibanya jagung di Amerika Serikat bagian timur dan Amazonia, penggunaan lama di Andes Utara setelah didomestikasi di selatan, dan kemunculan kuda di banyak bagian Amerika Utara dan Selatan. Selain awal yang lebih dahulu dan spesies hewan dan tumbuhan liar Eurasia, perkembangan di Eurasia juga dipercepat oleh mudahnya penyebaran hewan, tumbuhan, gagasan, teknologi dan manusia dibandingkan dengan di Amerika, sebagai akibat beberapa perangkat faktor geografi dan ekologi. Sumbu utama timur laut Eurasia, tak seperti sumbu utama utara selatan Amerika, memungkinkan penyebaran tanpa perubahan garis lintang dan variabel-variabel lingkungan terkait. Berbeda dengan lebar timur barat Eurasia yang konsisten, dunia baru menyempit di sepanjang Amerika Tengah, terutama di Panama. Ditambah lagi, Amerika lebih terpecah oleh daerah-daerah yang tidak cocok untuk produksi makanan atau populasi manusia yang padat. Rintangan-rintangan ekologis itu antara lain hutan hujan di tanah genting Panama yang memisahkan masyarakat Mesoamerika dari masyarakat Andes dan Amazonia, gurun Meksiko Utara yang memisahkan Mesoamerika dari masyarakat Amerika Serikat Barat Daya dan Tenggara, daerah kering di Texas yang memisahkan Amerika Serikat Barat Daya dari Amerika Serikat Tenggara, serta gurun-gurun dan pegunungan tinggi yang memagari daerah-daerah pesisir Amerika Serikat Pasifik yang seharusnya cocok untuk produksi pangan. Sebagai akibatnya, tidak ada penyebaran hewan domestik, tulisan ataupun entitas politik, sementara penyebaran tanaman pangan dan teknologi berjalan lambat atau terbatas antara pusat-pusat dunia baru di Mesoamerika, Amerika Serikat, bagian Tenggara, serta Andes dan Amazonia. Sejumlah akibat spesifik rintangan-rintangan itu di Amerika patut disebutkan. Produksi makanan tidak pernah menyebar dari Amerika Serikat Barat Daya dan lembah Mississippi ke daerah-daerah penghasil gandum utama di Amerika modern, California dan Oregon, di mana masyarakat pribumi Amerika tetap menjadi pemburu pengumpul semata karena mereka tak memiliki hasil domestikasi yang bagus. Lama, guinea pig, dan kentang dari dataran tinggi Andes tak pernah mencapai dataran tinggi Meksiko, sehingga Mesoamerika dan Amerika Utara tetap tak memiliki mamalia domestik kecuali anjing. Sebaliknya, bunga matahari domestik di Amerika Serikat bagian timur tak pernah mencapai Mesoamerika, sementara kalkun domestik di Mesoamerika tak pernah mencapai Amerika Selatan atau Amerika Serikat bagian timur. Jagung dan buncis Mesoamerika perlu waktu 3.000 dan 4.000 tahun untuk melintasi jarak 1.100 km dari lahan pertanian Meksiko ke lahan pertanian Amerika Serikat bagian timur. Setelah jagung tiba di Amerika Serikat bagian timur, perlu 7 untuk berkembangnya varietas jagung yang produktif dalam iklim Amerika Utara yang memicu kemunculan budaya Mississippi. Jagung, buncis, dan labu sepertinya memerlukan beberapa ribu tahun untuk menyebar dari Mesoamerika ke Amerika Serikat Barat Daya, sementara tanaman pangan bulan sabit subur menyebar dari barat dan timur dengan cukup cepat sehingga meniadakan kebutuhan domestik
sehingga meniadakan kebutuhan domestikasi mandiri spesies yang sama, atau justru domestikasi spesies-spesies yang berkerabat dekat di tempat-tempat lain. Rintangan-rintangan di Amerika memunculkan banyak domestikasi paralel tanaman pangan semacam itu. Yang sama mengejutkannya dengan efek rintangan terhadap difusi tanaman pangan dan ternak adalah efek terhadap ciri-ciri lain masyarakat manusia. Alfabet yang pada dasarnya bermula di Mediterania Timur menyebar ke seluruh masyarakat kompleks Eurasia dari Inggris sampai Indonesia, kecuali di daerah-daerah Asia Timur di mana turunan sistem tulisan Cina memegang kendali. Sementara itu, satu-satunya sistem tulisan di dunia baru yang berasal dari Mesoamerika tak pernah menyebar ke masyarakat kompleks Andes dan Amerika Serikat Timur yang mungkin bisa mengadopsi sistem tersebut. Roda yang diciptakan di Mesoamerika sebagai bagian mainan tak pernah bertemu dengan lama yang diproduksi di Andes hingga menghasilkan kendaraan beroda untuk dunia baru. Dari timur ke barat di dunia lama, wilayah kekuasaan Makedonia maupun Romawi merentang sepanjang 4.800 km, sementara wilayah kekuasaan Mongol mencapai lebar 9.700 km. Namun kekaisaran-kekaisaran dan negara-negara Mesoamerika tak punya hubungan politik dengan dan tampaknya bahkan tak tahu mengenai kedatuan-kedatuan di Amerika Serikat bagian timur yang terletak 1.100 km di sebelah utara maupun berbagai kekaisaran dan negara di Andes 1.900 km ke arah selatan. Perpecahan geografis yang lebih besar di Amerika bila dibandingkan dengan Eurasia juga tercermin dalam sebaran bahasa. Ahli-ahli linguistik sepakat mengelompokkan semua, kecuali segelintir bahasa Eurasia, menjadi sekitar selusin famili yang masing-masing terdiri atas beberapa ratus bahasa yang berkerabat. Misalnya, famili bahasa Indo-Eropa yang mencakup bahasa Inggris maupun Prancis, Rusia, Yunani, dan Hindi terdiri atas 144 bahasa. Beberapa di antara famili-famili itu menempati daerah luas yang tidak terputus. Dalam kasus Indo-Eropa, daerah itu meliputi sebagian besar Eropa, terus ke timur sampai sebagian besar Asia Barat dan India. Bukti linguistik, sejarah, dan arkeologi berpadu menunjukkan bahwa masing-masing sebaran luas yang tak terputus itu berakar dari ekspansi sejarah satu bahasa moyang diikuti diferensiasi linguistik lokal sehingga membentuk famili bahasa-bahasa yang terkait. Tabel 18.2. Kebanyakan ekspansi semacam itu tampak disebabkan oleh keunggulan-keunggulan yang dimiliki para penutur bahasa moyang yang merupakan bagian masyarakat produsen pangan dibandingkan para pemburu pengumpul. Kita sudah membahas ekspansi sejarah semacam itu di bab 16 dan 17 untuk famili bahasa Sino-Tibet, Austronesian dan famili-famili bahasa Asia Timur lainnya. Salah satu ekspansi utama dalam satu milenium terakhir adalah yang membawa bahasa-bahasa Indo-Eropa dari Eropa ke Amerika dan Australia, bahkan Rusia dari Eropa Timur melintasi Siberia dan Turki, bahasa dari famili Altai dari Asia Tengah ke Anatolia di barat. Dengan kekecualian famili bahasa Eskimo-Aleut dari Arktika Amerika dan famili bahasa Na-Dene dari Alaska, Kanada Barat Laut, dan Amerika Serikat Barat Daya. Amerika Serikat tak memiliki contoh ekspansi bahasa berskala besar yang diterima luas oleh ahli-ahli linguistik. Kebanyakan ahli linguistik yang merupakan spesialis bahasa pribumi Amerika tidak membedakan pengelompokan besar yang jelas selain Eskimo-Aleut dan Na-Dene. Paling-paling, mereka menganggap ada cukup bukti hanya untuk mengelompokkan bahasa-bahasa pribumi Amerika Serikat lainnya. Diperkirakan antara 600 sampai 2.000 bahasa
menjadi 100 lebih kelompok bahasa atau bahasa terisolasi. Satu pandangan minoritas kontroversial adalah yang diajukan oleh ahli linguistik Joseph Greenberg yang mengelompokkan semua bahasa pribumi Amerika kecuali bahasa-bahasa Eskimo Aleut dan Na-Dene menjadi satu famili besar yang disebut Amerind dengan sekitar selusin subfamili. Sejumlah subfamili Greenberg dan sejumlah pengelompokan yang diakui oleh ahli-ahli linguistik yang lebih tradisional mungkin ternyata merupakan warisan ekspansi populasi dunia baru yang didorong antara lain oleh populasi makanan. Warisan ini mungkin mencakup bahasa-bahasa utuh Aztec dari Mesoamerika dan Amerika Serikat Barat, bahasa-bahasa Oto-Manguea dari Mesoamerika, bahasa-bahasa Natchez dan bahasa-bahasa Natchez Muskogee dari Amerika Serikat Tenggara, dan bahasa-bahasa Arawak dari Hindia Barat. Namun kesulitan yang dihadapi ahli linguistik dalam menyepakati pengelompokan bahasa-bahasa pribumi Amerika mencerminkan kesulitan dihadapi oleh masyarakat kompleks pribumi Amerika Serikat sendiri dalam menyebar di dunia baru. Seandainya saja masyarakat pribumi Amerika produsen pangan berhasil menyebar jauh bersama tanaman pangan dan ternak mereka, serta dengan cepat menggantikan para pemburu pengumpul di daerah yang luas, mereka akan meninggalkan warisan berupa famili-famili bahasa yang mudah dikenali seperti di Eurasia, dan hubungan antara bahasa-bahasa pribumi Amerika tidak akan kelewat rumit. Dengan demikian, kita telah mengidentifikasi 3 perangkat faktor langsung yang menyebabkan orang-orang Eurasia yang menyerbu Amerika memiliki keunggulan lebih besar. Pemukiman manusia telah bermula jauh lebih dulu di Eurasia. Produksi pangan Eurasia lebih efektif berkat melimpahnya tumbuhan dan terutama hewan liar yang bisa didomestikasi, serta rintangan geografi dan ekologinya yang lebih ringan terhadap penyebaran dalam benua. Faktor langsung keempat yang lebih spekulatif timbul dari sejumlah kegagalan penciptaan yang membingungkan dalam sejumlah hal di Amerika. Kegagalan penciptaan tulisan dan roda di masyarakat Andes yang kompleks. Meskipun waktu yang dimiliki masyarakat itu kira-kira sama panjang dengan masyarakat Mesoamerika kompleks yang berhasil menciptakan tulisan dan roda yang hanya digunakan untuk mainan sampai akhirnya hilang di Mesoamerika. Padahal seharusnya bisa bermanfaat untuk gerobak bertenaga manusia seperti di Cina. Teka-teki ini mengingatkan saya kepada satu kegagalan penciptaan lain, atau mungkin hilangnya ciptaan yang sama membingungkannya di sejumlah masyarakat kecil terisolasi, antara lain Aborigin Tasmania, Aborigin Australia, Jepang, Kepulauan Polinesia, dan Arktika Amerika. Tentu saja Amerika kalau dilihat secara keseluruhan sama sekali tidak kecil, totalnya setara dengan 76% luas Eurasia, sementara populasi manusianya pada 1492 barangkali juga nyaris sebesar Eurasia. Namun Amerika, seperti yang telah kita lihat, terpecah-pecah menjadi pulau-pulau masyarakat yang hampir-hampir tak saling berhubungan. Barangkali sejarah roda dan tulisan pribumi Amerika merupakan contoh asas-asas yang digambarkan dalam bentuk lebih ekstrem oleh masyarakat pulau sungguhan. Setelah setidaknya 13.000 tahun perkembangan terpisah, masyarakat maju dari Amerika dan Eurasia akhirnya berbenturan dalam beberapa ribu tahun terakhir. Sebelum itu, satu-satunya kontak antara masyarakat manusia dunia lama dan dunia baru
adalah yang melibatkan para pemburu pengumpul di sisi selat Bering yang saling berhadap-hadapan. Tak ada upaya penduduk asli Amerika untuk mengolonisasi Asia, kecuali Selat Bering di mana satu populasi kecil orang-orang Inuit Eskimo yang berasal dari Alaska mendirikan pemukiman di seberang selat pesisir Siberia. Upaya Eurasia pertama yang terdokumentasi untuk mengolonisasi Amerika adalah orang-orang Norse di wilayah garis rintang Arktika dan Subarktika. Gambar 18.1. Orang-orang Norse dari Norwegia mendirikan koloni di Islandia pada 874 Masehi. Kemudian orang-orang Norse dari Islandia menduduki Tanah Hijau pada 986 Masehi, dan terakhir orang-orang Norse dari Tanah Hijau berulang-ulang mengunjungi pesisir timur Amerika Utara antara sekitar 1000 dan 1350 Masehi. Satu-satunya situs arkeologi Norse yang ditemukan di Amerika terletak di Newfoundland. Barangkali wilayah yang dijabarkan sebagai Vinland dalam berbagai saga Norse, namun juga ada bukti-bukti pendaratan lebih ke utara di pesisir Pulau Labrador dan Pulau Baffin. Iklim Islandia memungkinkan penggembalaan dan pertanian yang sangat terbatas, dan luasnya cukup untuk menyokong populasi dari Norse yang bertahan hingga sekarang. Namun sebagian besar Tanah Hijau tertutup gunung es, dan bahkan dua fjord pesisir yang paling cocok untuknya tentu saja tidak bagus untuk produksi makanan Norse. Populasi Norse Tanah Hijau tidak pernah melebihi beberapa ribu jiwa. Tanah Hijau tetap bergantung kepada impor makanan dan besi dari Norwegia, sementara kayu dari pesisir Labrador. Tidak seperti Pulau Pasca dan pulau-pulau terpencil Polinesia, Tanah Hijau tidak bisa menyokong masyarakat produsen makanan swasembada, walaupun memang menyokong populasi pemburu pengumpul swasembada Inuit sebelum, selama, dan sesudah masa pendudukan Norse. Populasi Islandia dan Norwegia sendiri terlalu kecil dan terlalu miskin untuk terus menyokong populasi Norse Tanah Hijau. Dalam zaman es kecil yang dimulai pada abad ke-13, pendinginan Atlantik Utara menjadikan produksi makanan di Tanah Hijau dan pelayaran Norse ke Tanah Hijau dan Norwegia atau Islandia semakin parah daripada sebelumnya. Kontak terakhir yang diketahui antara orang-orang Tanah Hijau dengan orang-orang Eropa adalah 1410, ketika satu kapal Islandia tiba setelah terseret angin hingga ke luar jalur. Ketika orang-orang Eropa akhirnya mulai mengunjungi Tanah Hijau lagi pada 1577, koloni Norse sudah tidak ada, lenyap tanpa meninggalkan jejak pada abad ke-15. Namun pesisir Amerika Utara secara efektif terletak di luar jangkauan kapal-kapal yang berlayar langsung dari Norwegia, mengingat teknologi kapal Norse pada periode 986 sampai 1410 Masehi. Kunjungan Norse justru diluncurkan dari koloni Tanah Hijau yang terpisah dari Amerika Utara hanya oleh Selat Davis yang selebar 320 km. Tapi prospek koloni mungil yang payah itu untuk mempertahankan kelangsungan eksplorasi, penaklukan dan pemukiman di Amerika sama dengan nol. Bahkan satu-satunya situs Norse yang terletak di Newfoundland tampaknya hanya perkembangan musim dingin yang dihuni oleh beberapa lusin orang selama beberapa tahun. Saga-saga Norse menjabarkan serangan terhadap perkemahan mereka di Vinland oleh orang-orang yang disebut Skelly
yang berarti entah itu orang India, Newfoundland atau Eskimo Dorset. Takdir koloni tanah hijau pos terluar Eropa zaman pertengahan yang paling terpencil tetap merupakan salah satu misteri romantik arkeologi. Apakah Norse tanah hijau terakhir kelaparan sampai mati, berupaya berlayar pergi menikah dengan orang Eskimo, atau tewas karena penyakit atau anak panah Eskimo? Sementara pertanyaan-pertanyaan penyebab langsung itu tetap tidak terjawab, ada banyak alasan mendasar mengapa kolonisasi orang-orang Norse terhadap tanah hijau dan Amerika gagal. Kolonisasi itu gagal karena sumbernya Norwegia, sasarannya tanah hijau dan Newfoundland, serta waktunya 984 sampai 1410 Masehi, membuat keunggulan-keunggulan potensial Eropa berupa produksi pangan, teknologi, dan organisasi politik tidak bisa diterapkan secara efektif pada garis lintang yang terlalu tinggi untuk produksi pangan yang melimpah. Peralatan besi milik segelintir orang Norse yang hanya memperoleh dukungan kecil dari salah satu negara miskin Eropa bukanlah tandingan bagi peralatan tulang, batu, dan kayu milik para pemburu pengumpul Indian Eskimo, jagoan-jagoan terhebat yang menguasai keterampilan bertahan hidup di Arktika. Upaya kedua Eurasia untuk kolonisasi Amerika berhasil karena melibatkan sumber, garis lintang, dan waktu yang memungkinkan keunggulan potensial Eropa yang dimanfaatkan secara efektif. Spanyol tak seperti Norwegia cukup kaya dan berpenduduk cukup besar untuk menyokong eksplorasi dan mensubsidi koloni-koloninya. Pendaratan Spanyol di Amerika terjadi di garis lintang subtropis yang sangat cocok untuk produksi makanan, yang pada awalnya sebagian besar berbasiskan tanaman pribumi Amerika, namun juga hewan domestik Eurasia, terutama sapi dan kuda. Bisnis kolonial transatlantik Spanyol dimulai pada 1492, pada ujung abad yang diwarnai dengan perkembangan cepat teknologi kapal Eropa, yang ketika itu telah menyertakan kemajuan dalam hal navigasi, layar, dan rancangan kapal yang dikembangkan oleh masyarakat dunia lama, Islam, India, Cina, dan Indonesia di Samudra Hindia. Sebagai akibatnya, kapal-kapal yang dibangun dan diawaki di Spanyol mampu berlayar ke Hindia Barat. Tidak diperlukan pangkalan perantara seperti Tanah Hijau yang menghambat kolonisasi Norse. Koloni-koloni Spanyol di Dunia Baru dengan segera disusul oleh koloni-koloni milik setengah lusin negara Eropa lain. Pemukiman pertama orang-orang Eropa di Amerika diawali dengan yang didirikan oleh Columbus pada 1492. Terletak di Hindia Barat. Orang-orang Indian di kepulauan yang populasinya saat ditemukan akan melebihi 1 juta orang, dengan cepat dibinasakan di kebanyakan pulau oleh penyakit, pengusiran, perbudakan, peperangan, dan pembunuhan seenaknya. Pada sekitar 1508, koloni pertama didirikan di Amerika Daratan di Tanah Genting, Panama. Penaklukan dua kaisaran besar di benua Amerika, yaitu Aztec dan Inca, menyusul pada 1519 sampai 1520 dan 1523 sampai 1533. Pada kedua penaklukan itu, epidemi yang ditularkan orang-orang Eropa barangkali cacar berandil besar dengan membunuh para kaisar, juga sebagian besar populasi. Keunggulan militer sangat besar segelintir pasukan Spanyol yang menunggang kuda,
bersama-sama keterampilan politik mereka dalam memanfaatkan perpecahan di dalam populasi penduduk asli menuntaskan penaklukan itu. Penaklukan Eropa atas negara-negara pribumi yang tersisa di Amerika Tengah dan Amerika Selatan sebelah utara menyusul pada abad ke-16 dan 17. Sementara itu, pada masyarakat pribumi paling maju di Amerika Utara, yaitu yang terletak di Amerika Serikat Tenggara dan sistem sungai Mississippi, penghancuran mereka sebagian besar diselesaikan semata oleh kuman yang datang bersama para penjelajah Eropa awal dan lantas maju mendahului para pembawanya. Seiring menyebarnya orang-orang Eropa ke seluruh penjuru Amerika, banyak masyarakat pribumi lain, misalnya orang-orang Mandan di Great Plains dan Eskimo Southernmost di Arktik, juga binasa karena penyakit tanpa diperlukan tindakan militer. Masyarakat pribumi yang berjumlah besar yang tidak musnah gara-gara penyakit akhirnya hancur dengan cara yang sama seperti orang-orang Aztec dan Inca gara-gara perang skala besar yang semakin sering digelar oleh prajurit profesional Eropa dan orang-orang pribumi sekutu mereka. Para prajurit itu didukung oleh organisasi-organisasi politik yang tadinya berasal dari negara induk di Eropa, kemudian dari pemerintahan kolonial Eropa di dunia baru, dan akhirnya dari negara-negara neo-Eropa mereka yang menggunakan pemerintahan kolonial. Masyarakat pribumi yang lebih kecil dihancurkan dengan cara yang lebih biasa oleh berbagai serbuan dan pembunuhan berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan. Misalnya, pengumpul pribumi California yang pada awalnya berjumlah total sekitar 200.000 orang, namun terpecah-pecah menjadi 100 suku kecil yang tak satu pun perlu ditaklukkan dengan perang. Sebagian besar suku kecil itu terbunuh atau terusir selama atau tak lama setelah demam emas California pada 1848, ketika sejumlah besar imigran membanjiri negara itu. Sebagai salah satu contoh, suku kecil Yahi di California Utara berjumlah sekitar 2.000 jiwa dan tak memiliki senjata api, dihancurkan dalam 4 serbuan oleh para pemukim kulit putih bersenjata. Serangan fajar ke salah satu desa Yahi yang dilaksanakan oleh 17 pemukim pada 6 Agustus 1865. Pembantaian terhadap orang-orang Yahi yang dikagetkan di sebuah ngarai pada 1866. Pembantaian terhadap 33 orang Yahi yang dikejar ke gua pada sekitar 1867. Dan pembantaian terakhir terhadap sekitar 30 orang Yahi yang terjebak dalam gua lain oleh 4 koboi pada sekitar 1868. Banyak kelompok Indian Amazonia juga dimusnahkan secara serupa oleh para pemukim swasta saat demam karet pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tahap terakhir penaklukan sedang berlangsung dalam dasawarsa ini, ketika masyarakat Yanomamo dan masyarakat Indian Amazonia lainnya yang masih merdeka tunduk kepada penyakit, dibunuhi oleh penambang atau ditaklukkan oleh misionaris ataupun lembaga pemerintahan. Hasil akhirnya adalah kemusnahan masyarakat pribumi Amerika yang berjumlah besar di sebagian besar wilayah beriklim sedang yang cocok untuk produksi pangan dan fisik orang Eropa di Amerika Utara. Masyarakat pribumi yang selamat secara utuh dalam jumlah yang cukup besar kini sebagian besar hidup di Suaka atau wilayah-wilayah lain yang dianggap tak diinginkan untuk produksi pangan Eropa dan pertambangan, misalnya daerah-daerah Arktika dan daerah kering di Amerika Serikat Barat. Penduduk asli Amerika di banyak wilayah tropis telah digantikan oleh migran dari wilayah tropis dunia lama, terutama orang-orang kulit hitam dari Afrika bersama orang-orang India dan Jawa di Suriname. Di beberapa bagian Amerika Tengah dan Andes, penduduk asli Amerika tadinya berjumlah sangat banyak sehingga
bahkan setelah epidemi dan perang. Kini pun, sebagian besar penduduk masih merupakan penduduk asli Amerika atau campuran. Hal itu terutama benar di tempat-tempat tinggi di Andes, di mana perempuan-perempuan keturunan Eropa mengalami berbagai kesulitan fisiologis untuk bereproduksi, dan di mana tanaman pangan asli Andes masih memadai sebagai dasar yang paling sesuai untuk produksi makanan. Tapi di tempat penduduk asli Amerika bertahan, telah ada penggantian besar-besaran atas budaya dan bahasa mereka dengan budaya dan bahasa dunia lama. Dari ratusan bahasa pribumi Amerika yang tadinya digunakan di Amerika Utara, semuanya kecuali 187 sudah tak lagi digunakan, dan 149 dari 187 bahasa terakhir itu menyusut, dalam arti hanya digunakan oleh orang-orang lanjut usia dan tak lagi dipelajari oleh anak-anak. Dari kira-kira 40 negara di dunia baru, semuanya sekarang memiliki bahasa resmi berupa bahasa Indo-Eropa atau Creole. Bahkan di negara-negara dengan populasi penduduk asli Amerika terbesar yang masih ada, misalnya Peru, Bolivia, Meksiko, dan Guatemala, foto-foto para pemimpin politik dan bisnis, jika dilihat sekilas pun menunjukkan bahwa sebagian besarnya adalah orang keturunan Eropa, sementara beberapa negara Karibia dipimpin pemimpin berkulit hitam keturunan Afrika, sementara Guyana pernah dipimpin beberapa orang India. Beberapa besar persentase penyusutan populasi penduduk asli Amerika diperdebatkan. Perkiraan untuk Amerika Utara berkisar sampai 95%. Namun total populasi manusia di Amerika kini kira-kira 10 kali jumlahnya pada 1492 berkat kedatangan orang-orang dunia lama, Eropa, Afrika, dan Asia. Populasi Amerika kini terdiri atas campuran orang-orang yang berasal dari semua benua kecuali Australia. Pergeseran demografis selama 500 tahun terakhir, pergeseran paling masif di benua manapun kecuali Australia, berakar pada perkembangan yang terjadi antara 11.000 sebelum Masehi dan 1 Masehi.